Kontrak cinta 1 tahun. Part 21. Ratu pingsan. Apa-apaan ini? Revan keterlaluan. Bu Bella mengeluarkan isi amplop tersebut. Berhenti mah. Ratu gak sanggup. Bening kristal dari pelupuk mata Ratu akhirnya jatuh membasahi pipi. Ratu tidak kuat menyaksikan foto-foto mesra Revan bersama wanita lain. Ia tidak percaya kalau suaminya itu sudah sangat jauh melangkah saat masih berhubungan dengan masa lalunya. Di kertas tebal itu terlihat jelas seperti apa kedekatan mereka. Dalam amplop tersebut diselipkan sepucuk surat yang isinya makin menyayat hati Ratu. Ia tidak pernah menyangka kalau hubungan Revan bersama masa lalunya sudah seperti pasangan yang tidak terpisahkan. Perkenalkan, aku Lani, wanita yang sangat Revan cintai. Setelah melihat foto-foto mesra kami, kamu pasti sudah tahu seperti apa kedekatan kami di masa lalu. Kami pasangan yang tidak dapat bersatu karena kamu sebagai orang ketiga. Kamu telah merebut laki-laki yang mengisi hidupku. Kamu jangan mimpi kalau Revan mencintaimu. Cintanya hanya untukku seorang. Itu terbukti karena dia masih menemuiku tanpa sepengetahuan kamu. Dia menunjukkan kasih sayang dan perhatian layaknya seorang kekasih kepadaku. Dia tidak mampu berpaling dariku karena yang dia pikirkan hanya diriku. Jika kamu tidak percaya, silakan bertanya langsung pada suamimu. Dia tidak pernah sanggup berpisah denganku karena wanita yang mampu memberikannya kebahagiaan hanya diriku. Dengan melihat foto-foto mesra kami sebelum menikah denganmu, kamu pasti sudah tahu sejauh apa hubungan kami. Jangan bersedih ya setelah melihat foto-foto kemesraan kami. Ingat, kamu sedang hamil dan gak baik untuk perkembangan janin dalam kandunganmu. Semoga kamu bisa terima besarnya cinta suamimu untukku. Dia pria tangguh dan aku suka. Air mata Ratu makin tidak terbendung setelah membaca surat dari Lani. Ia berpikir kalau Revan telah berhasil mempermainkan perasaannya. Ia tidak kuasa menyaksikan kemesraan suami yang ia cintai bersama wanita masa lalunya. Ia merasakan sesak hingga akhirnya tidak sadarkan diri. Bu Bella sangat panik melihat Ratu. Ia langsung berteriak, memanggil Pak Udin untuk meminta bantuan. Pak Udin, panggil wanita cantik parubaya itu. Tolongin anak saya, lanjutnya sambil mengusap-usap pipi Ratu. Pak Udin yang mendengar teriakan majikannya langsung berlari. Ada apa, Bu? Tanya laki-laki itu. Tolong anak saya, Pak. Dia pingsan, pinta Bu Bella. Pak Udin dan Bu Bella pun menuntun Ratu memasuki rumah. Mereka merebahkannya di kasur yang ada di ruang keluarga. Setelah itu, Bu Bella meminta Pak Udin agar segera mengemas foto-foto di depan teras, lalu menyimpannya di laci lemari TV. Bu Bella mengusap-usap kedua telapak tangan Ratu, lalu mengoleskan minyak angin di bawah hidungnya. Beberapa menit kemudian, akhirnya putri bungsunya itu siuman dan membuka mata. Namun, tiba-tiba ia mengerang kesakitan sambil memegang perutnya. Sakit. Wajah Ratu sangat pucat. Kamu kenapa, sayang? Tanya Bu Bella panik. Perut Ratu sakit banget, Mah. Sebentar ya, Mama telepon dokter Alia. Bu Bella segera menghubungi dokter Alia. Ia sangat bingung melihat keadaan Ratu. Hatinya sangat sakit menyaksikan anak kesayangannya sedang menahan rasa sakit akibat perbuatan Revan. Kini, ia kembali membenci menantunya itu. Ia merasa kalau laki-laki tersebut selalu ingin membuat Ratu menderita. Setelah menunggu beberapa menit, akhirnya dokter Alia tiba lalu memeriksa keadaan Ratu. Ia panik dan cemas.
melihat keadaan wanita berparas cantik itu. Ratu harus segera dibawa ke rumah sakit, Bu. Takut terjadi sesuatu pada anak dalam kandungannya. Dokter Alia memberikan keputusan kepada Bu Bella. Apa, Dok? Tanya Bu Bella sangat kaget. Kita tidak mau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Baik, Dok. Kita sekarang langsung ke rumah sakit. Kita naik mobil saya aja, ucap Dokter Alia. Iya, Dok. Bu Bella dan Dokter Alia membantu Ratu melangkah ke mobil. Setelah mereka berada di dalam, kendaraan roda 4 tersebut langsung melaju menuju rumah sakit. Sepanjang perjalanan, pikiran Bu Bella hanya tertuju kepada Revan, karena sekarang ia sangat membenci menantunya itu. Hubungi suaminya, Bu, agar segera menuju rumah sakit, pinta Dokter Alia kepada Bu Bella. Oke, Dok. Bu Bella dengan perasaan benci harus menghubungi laki-laki yang telah menyebabkan putrinya mengalami penderitaan. Ia ingin melampiaskan amarahnya kepada menantunya tersebut. Tetapi niat itu ia urungkan. Baginya yang terpenting sekarang keselamatan anak dan cucunya. Dokter Alia segera memarkirkan kendaraannya setelah tiba di rumah sakit. Ia turun dari mobil lalu meminta perawat membantu Ratu. Sementara Bu Bella dengan setia mendampingi putri kesayangannya itu. Ratu akhirnya dibawa ke ruang IGD. Dokter Alia meminta Bu Bella menunggu tidak jauh dari tempat putrinya. Wanita itu berjalan mondar-mandir karena sangat bingung menantikan info kondisi anaknya yang sedang berjuang melawan rasa sakit. Ratu, kenapa, Mah? Bu Bella terkejut mendengar suara yang tidak asing baginya. Ia dengan penuh amarah yang telah meluap-luap langsung mendaratkan tamparan keras di pipi kiri laki-laki yang telah menyebabkan Ratu berada di ruang IGD. Hatinya puas karena telah berhasil melampiaskan emosi yang ditahan sejak tadi. Kalau sampai sesuatu terjadi pada Ratu, Mama gak akan maafin kamu, Bu Bella berteriak di depan Revan. Sebenarnya ada apa, Mah? Tanya Revan sambil memegang pipinya. Ini semua karena perbuatanmu. Kamu selalu membuat Ratu menderita. Mama membencimu. Tolong jelasin, Mah. Ada apa dengan Ratu? Revan mohon. Bu Bella tidak menghiraukan pertanyaan Revan. Ia lebih memilih duduk untuk meminta petunjuk dan pertolongan kepada Yang Kuasa. Saat ini, ia hanya memikirkan yang terbaik untuk Ratu. Ia tidak tega melihat anaknya menahan sakit seperti tadi. Anak kita kenapa, Mah? Pak Arman yang telah dihubungi Revan mengagetkan Bu Bella. Bu Bella langsung merangkul tubuh suaminya. Anak kita, Pak. Bu Bella menangis terseduh. Ratu kenapa, Mah? Pak Arman bingung. Semua ini terjadi karena dia, ungkap Bu Bella sambil menunjuk ke arah Revan. Revan makin bingung dengan tuduhan Bu Bella. Ia tidak mengerti kenapa ibu mertuanya bersikap seperti itu kepadanya. Ia juga sangat heran kenapa Ratu tiba-tiba masuk rumah sakit. Padahal tadi sebelum ia meninggalkan rumah, istrinya itu masih baik-baik saja. Revan masih sangat ingat saat Ratu mengantarkannya hingga ke depan pintu tadi pagi. Senyuman indah dan menawan tetap ia dapatkan dari sang istri. Ciuman hangat juga ia berikan di dahi wanita yang sangat ia cintai dan sayangi itu. Aku berangkat dulu ya, sayang. Revan mengucapkan kalimat itu kepada Ratu saat akan berangkat kerja tadi. Iya, Mas. Kamu hati-hati ya. Ratu mencium punggung tangan Revan. Papa kerja dulu ya, sayang. Revan seperti biasa mencium perut Ratu. Revan bingung dengan situasi saat ini. Ia tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Saat baru tiba di rumah sakit, dirinya langsung mendapatkan tamparan keras dari ibu mertuanya. Tidak cukup hanya sampai di situ.
wanita itu juga memberikan tuduhan yang tidak dapat ia pahami. Pikiran Revan masih penuh dengan tanda tanya hingga tidak menyadari kehadiran Dokter Alia. "Revan," suara itu mengagetkan laki-laki pemilik hidung bangir itu. "Iya, Dok," jawab Revan gugup. "Kamu diminta masuk oleh dokter yang menangani Ratu." "Baik, Dok." Revan mengikuti langkah Dokter Alia. "Maaf, Bapak harus memberikan pilihan," terang dokter yang menangani Ratu kepada Revan setelah sampai di ruangan. "Maksudnya apa, Dok?" tanya Revan bingung. "Istri Bapak harus segera dioperasi dan kami hanya bisa menyelamatkan salah satu dari mereka. Sekarang Bapak yang menentukan, pilih antara ibu atau anaknya." Revan seperti tidak menginjak lantai mendengar pilihan yang diberikan dokter. Ia tidak percaya jika harus memilih salah satu di antara dua orang yang sangat ia cintai dan sayangi, istri dan sang buah hati. "Tolong tentukan pilihannya sekarang, Pak. Operasi akan segera dilakukan." Dokter memberikan ketegasan kepada Revan. Revan dengan linangan air mata akhirnya memberikan keputusan dan pilihan. Selamatkan ibunya. Hati Revan sangat pilu. Setelah memberikan keputusan yang sangat menyakitkan, ia menghampiri kedua mertuanya dengan air mata yang telah menganak sungai. Pak Arman dan Bu Bella sangat bingung dan panik melihat menantu mereka. "Ada apa, Van? Ratu kenapa?" Bu Bella menggoyang-goyangkan tubuh Revan. Akan tetapi, Revan tetap diam. Ia tidak menghiraukan pertanyaan ibu mertuanya, karena yang ia rasakan saat ini hanya kesedihan mendalam. Ia tidak terima jika harus kehilangan buah hati tercinta sebelum bertemu dengan orang tuanya. Apakah Ratu dan bayinya akan tetap baik-baik saja?